Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Entori Rizkila dengan NIM S1G221028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang regresi, yaitu yang pertama, apa itu regresi? Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Istilah regresi, yang berarti ramalan atau taksiran, pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier dan non-linier. Analisis regresi linier terdiri dari satu, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Perbedaan antara keduanya terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linier sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linier berganda mempunyai banyak variabel independen. Kedua, analisis regresi nonlinier adalah regresi eksponensial. Di sini, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang saya punya. Contoh soal pertama. Hal pertama yang membentuk persamaan regresi itu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya adalah menentukan konstanta A dan koefisien B. Dan seperti tabel yang saya tampilkan berikut. Maka diperoleh A sama dengan dalam kurung 321 dikali 713 dikurang dalam kurung 73 dikali 3142 dan dibagi dalam kurung 8 dikali 713 dikurang 73 kuadrat sama dengan negatif 1314, dan B sama dengan dalam kurung 8 dikali 3142 dikurang 73 dikali 321 dibagi 8 dikali 713 dikurang 73 kuadrat yang sama dengan 4,5413. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y aksen sama dengan negatif 1,3147 ditambah 4,5413 X, yang dimana Y aksen sama dengan tinggi pohon mahoni yang diprediksi dan X sama dengan diameter batang pohon mahoni. Interpretasi dari koefisien regresinya adalah nilai A sama dengan negatif 1314,147, artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Yang kedua, nilai B sama dengan 4,5413, yang artinya jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Contoh soal yang kedua. Yaitu membuat persamaan regresi linier dari data tabel yang saya tampilkan berikut. Dengan keterangan HO sama dengan usia serta tinggi tidak berpengaruh terhadap berat badan, dan HA sama dengan usia serta tinggi berpengaruh terhadap berat badan. Penyelesaiannya yaitu sigma x1 kuadrat sama dengan sigma x1 kuadrat kali sigma x1 kuadrat per n sama dengan 1000 dikurang 100 sama dengan 108 kuadrat per 12 sama dengan 28. Lalu sigma x2 kuadrat sama dengan sigma x2 kuadrat dikurang sigma x2 kuadrat per n sama dengan 162,691 dikurang 1387 kuadrat per 12 sama dengan 2376,92. Lalu sigma y kuadrat sama dengan sigma y kuadrat kurang sigma y kuadrat per n sama dengan 18.320 dikurang 468 kuadrat per 12 yang sama dengan 68. Lalu sigma x1y sama dengan sigma 1y kurang sigma x1 kali sigma y per n sama dengan 4.236 dikurang 108 kali 468 per 12 sama dengan 24. Lalu sigma x2y sama dengan sigma x2y
dikurang 1387 kali 468 per 12 sama dengan 218. Lalu sigma x1 x2 sama dengan sigma x1 x2 dikali sigma x1 dikali sigma x2 per n ya, sama dengan 12.665 dikurang 108 kali 1387 per 12 sama dengan 182, yang bahkan menjadi A sama dengan sigma y per n kurang B1 kali sigma x1 per n dikurang B2 sigma x2 per n sama dengan 18.320 per 12 kurang 0,52 dikali 108 per 12 kurang 0,17 dikali 1387 per 12 sama dengan 152,5 dikurang 4,68 dikurang 19,64. Lalu sama dengan sigma x2 kuadrat dikali sigma x1y dikurang sigma x1 x2 dikali sigma x2y per sigma x1 kuadrat dikali sigma x2 kuadrat dikurang sigma x1 x2 kuadrat sama dengan 2376,92 dikali 24 dikurang 182 dikali 218 per 28 dikali 2376,92 dikurang 182 kuadrat sama dengan 1770,08 dikurang per 33429,76 sama dengan 0,519 yang disederhanakan menjadi 0,52. Lalu B2 sama dengan sigma x1 kuadrat dikali sigma x2y dikurang sigma x1 x2 dikali sigma x1y per sigma x1 kuadrat dikali sigma x2 kuadrat dikurang sigma x1 x2 kuadrat sama dengan 28 dikali 218 dikurang 182 dikali 24 per 28 dikali 2376,92 dikurang 182 kuadrat sama dengan 5668 per 33429,76 yang sama dengan 0,169 yang digenapkan menjadi 0,17. Jadi persamaan regresi gandanya Y sama dengan 128,2 dikurang 0,52 X1 dikurang 0,17 X2 atau Rx1 dikurang X2 kali Y sama dengan akar dari B1 kali sigma X1Y ditambah B2 dikali sigma X2Y per sigma Y kuadrat sama dengan 0 akar dari 0,52 dikali 24 ditambah 0,17 dikali 218 per 0,28 sama dengan 0,85. F hitungnya sama dengan R kuadrat R kuadrat dikali N kurang M kurang 1 per M dikali 1 kurang R kuadrat sama dengan 0,85 kuadrat dikali 12 dikurang 2 dikurang 1 per 2 dikali 1 kurang 0,85 kuadrat sama dengan 11,74. Lalu contoh soal ketiga, yaitu jika ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran konsumsi per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancarinya yaitu diperoleh dari data, yaitu penyelesaiannya adalah X pendapatan sama dengan 800, 900, 700, 600, 700, 800 per ribuan, dan Y konsumsinya adalah 300, 300, 200, 100, 200, 200 ribuan. Untuk menghitung koefisien korelasi tersebut, maka disusun tabel bantu sebagai berikutnya saya tampilkan. Berdasarkan tabel bantu tersebut, diperoleh nilai sigma X sama dengan 4.500 dan sigma Y sama dengan 1.300. Sigma X2 sama dengan 3430000 dan sigma Y2 sama dengan 310.000. Sigma XY sama dengan 1.010.000 dan N sama dengan 6. Sekian contoh soal dari saya. Saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.